Nama saya Cornelia dengan NIM A1B1189. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan membahas mengenai kajian memori. Pada akhir abad ke-19, studi tentang memori ini kebanyakan dikaji oleh para filsafat. Akan tetapi, pada abad ke-20, secara regional, fokus penelitian ini beralih ke eksperimental yang mulai dilakukan oleh psikologi, kemudian dilakukan juga oleh para biologi. Dari segi psikologi, terdapat muncullah pertanyaan mengenai bagaimana memori itu bekerja, apakah ada macam-macam memori, sampai pertanyaan mengenai di mana kita menyimpan informasi yang telah kita pelajari. Sejak Socrates pertama-tama menyatakan bahwa manusia memiliki bekal kodrat pada waktu lahir. Orang bertanya-tanya, bagaimana manusia memperoleh informasi baru dari dunia ini, dan kemudian bagaimana mereka menyimpan informasi tersebut. Yang para ahli filsafat menjawab ada 3 cara. Yang pertama, introspeksi, yang kedua, analisis yang logis, yang ketiga, argumentasi. Tengah abad ke-60, komponen sistem pada revolusi biologi berkaitan dengan penempatan elemen dari fungsi kognitif pada area-area tertentu di otak dengan menggunakan alat PET, yaitu positron emission tomography. Kita bisa dapat menelusuri apa yang terjadi pada otak pada saat kita mempelajari dan mengingat sesuatu. Yang kedua, di mana memori tersimpan? Menurut Carl Leslie 1890 sampai 1958, seorang psikologi di Universitas Harvard, dia mendapati bahwa memori tidak berada dalam suatu titik atau daerah tertentu di otak, melainkan banyak bagian-bagian dari otak yang terlibat dalam menyimpan memori. Yang ketiga, macam-macam memori. Memori tidak hanya ada satu macam. Menurut Penfield dan Robert 1959, ada 3 macam memori. Yang pertama, memori pengalaman. Yang kedua, konseptual. Yang ketiga, memori kata. Memori pengalaman adalah memori yang berkaitan dengan ihwal masa lalu. Semakin bermakna suatu pengalaman, maka semakin lama memori itu disimpan. Yang kedua, memori konseptual. Memori konseptual adalah memori yang digunakan untuk membangun suatu konsep berdasarkan fakta-fakta yang masuk. Ketiga, memori kata. Memori kata adalah memori yang mengaitkan konsep dengan wujud bunyi dari konsep tersebut. Contohnya, seseorang yang lupa dengan nama benda adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan konsep dari makna kata tersebut. 4. Pembentukan dan pemakaian memori. Menurut Carl and Craig 1907 dan Angel 1999 menyatakan bahwa pembentukan memori ada 3 macam. Yang pertama, input, penyimpanan, dan output. Input adalah orang yang umumnya memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan, tetapi kemudian memberikan interpretasi tentang masukan itu sendiri untuk memahaminya. Orang perhatikan maknanya, bukan kata-katanya. Oleh karena itu, yang disimpan dalam memori bukanlah kata-kata yang didengar, melainkan isi keseluruhan dari kata-kata tersebut. Yang kedua, dimulai dengan proses penyimpanan informasi pada memori pendek. Karena apabila informasi yang dibutuhkan secara sementara, maka informasi tersebut ada di memori pendek. Sebaliknya, jika digunakan pada jangka waktu lama, maka informasi tersebut ada di memori panjang. Yang ketiga, output. Output dibagi menjadi 2, yaitu rekognisi dan recall. Pada umumnya, rekognisi lebih mudah daripada recall. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Edi Susanto dengan NIM A1B118115. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan yang mana sebelumnya tadi telah disampaikan oleh saudari Konita. Di sini saya akan membahas 3 poin terakhir, antara lain poin kelima, 6, dan 7. Yang pertama, poin kelima, memori dan hafalan. Pengertian memori menurut Chaplin yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Memori disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman atau informasi, dan spesifikasi. Kemudian memori terbagi menjadi 3 macam, yaitu memori sensoris. Memori sensoris ini berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh oleh penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf dan sensoris dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ada memori jangka pendek.
Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang artinya tidak bisa disimpan lama. Kemudian yang ketiga ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Di sini juga ada fungsi memori. Yang pertama memasukkan informasi, yang kedua menyimpan informasi, dan yang ketiga menyalurkan kembali informasi. Kemudian proses terbentuknya memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang terlibat banyak dalam kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensoris, dan panca indera akan dikirim ke otak. Lalu faktor kelupaan dalam sebuah memori. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Konsep lupa memiliki beberapa macam teori. Yang pertama yaitu menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Yang kedua, kegagalan mengingat memori disebabkan oleh inferensi. Yang ketiga, kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan yang keempat, adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Kemudian masuk pada pembahasan hafalan. Menghafal atau hafalan adalah sebuah usaha aktif agar dapat memasukkan informasi ke dalam otak. Menurut Kuswana, menghafal adalah mendapat kembali pengetahuan yang relevan dan tersimpan di memori panjang. Kemampuan menghafal juga diartikan sebagai kemampuan untuk memindahkan bahan bacaan atau objek ke dalam ingatan, menyimpan di dalam memori, dan mengungkapkan kembali pokok bahasan yang ada di dalam memori. Hafalan juga termasuk memori, tetapi prosesnya berbeda. Memori bisa terbentuk tanpa kita mengadakan suatu usaha khusus untuk memperoleh. Contoh, kalau ada seorang yang menceritakan kejadian yang terjadi padanya tadi pagi, kejadian itu akan masuk ke dalam memorinya dan hanya dengan mendengar cerita itu. Sebaliknya, hafalan yang akan menjadi memori dengan suatu usaha atau tindakan yang khusus. Sesuatu yang mudah dihafal apabila bahan itu bermakna. Suatu kalimat yang isinya tidak karuan akan sulit untuk dihafal. Contoh, orang akan lebih mudah mengingat kalimat satu daripada kalimat dua. Kalimat satunya yaitu gadis manis itu suka iseng sendiri. Kalimat duanya itu sendiri manis iseng suka gadis. Jadi keakuratan data yang tergantung pada hafalan yang disimpan di dalam memori. Jika hafalan itu bagus, maka akan akurat pula data yang dikeluarkan oleh memori. Di sini ada teknik-teknik menghafal menurut beberapa ahli. Yang pertama itu metode secara keseluruhan, yaitu menghafal dengan cara mengulang-ulang dari awal sampai akhir. Yang kedua yakni menghafal sebagian demi sebagian. Masing-masing bagian dihafal sampai bisa baru menghafal bagian selanjutnya. Yang ketiga yakni metode gabungan antara keseluruhan dan bagian per bagian. Kita masuk pada poin ke-6 tentang proposisi dalam memori. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya, atau dengan kata lain proposisi pernyataan mengenai hal-hal yang dapat sudah tidak kita perlukan lagi, hanya makna atau proposisi yang disimpan. Poin ke-7 yaitu hubungan pikiran dan bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa dan pikiran. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga diartikan sebagai rangkaian bunyi yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan pikiran berasal dari kata pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir artinya akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati. Kemudian menurut edisi KBBI edisi ketiga tahun 2007 bahwa pikiran adalah akal budi atau ingatan, sedangkan berpikir adalah aktivitas mental manusia dalam proses berpikir. Kita merangkai sebab akibat.
menganalisis dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus, atau kita menganalisis dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Pikiran adalah proses pengolahan stimulus yang berlangsung dalam domain representasi utama. Proses tersebut dapat dikategorikan sebagai proses perhitungan. Pada masa lalu, orang banyak membahas tentang bahasa dan pikiran. Kebanyakan yang membicarakan ini ialah para filsuf. Namun, di antara mereka sendiri tidak ada kesepakatan. Sebagian berpandangan bahwa orang dapat berpikir tanpa memakai bahasa, sementara pendapat yang lain berpendapat sebaliknya. Filsuf seperti Muller berpandangan bahwa bahasa dan pikiran tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Manusia tidak mungkin berpikir tanpa bahasa. Sebaliknya, menurut Sir Francis Galton menyanggah pandangan ini. Kemudian menurut Piaget, misalnya dia meliti dari anak-anak untuk melihat bagaimana bahasa terkait dalam pikiran. Menurut dia ada dua macam modus pikiran. Yang pertama yaitu pikiran terarah atau pikiran intelijen. Yang kedua pikiran tak terarah atau pikiran autistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, yang mana saya akan menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama yaitu datang dari saudari Vina. Pertanyaannya, jika terjadi kesalahan dalam hafalan, apa solusi yang harus dilakukan dan jelaskan? Yang pertama, kita harus melakukan improvisasi, karena kesalahan hafalan sangatlah sering terjadi pada diri manusia. Walaupun improvisasi sendiri terdapat perbedaan istilah, namun mengandung makna yang sama. Kemudian mengingat poin-poin penting, karena dengan mengingat poin-poin penting, otak kita akan terangsang untuk mencari kata-kata dan hafalan yang hilang. Kemudian yang ketiga, tenang dan jangan mudah panik, agar ritme berpikir otak kita tetap stabil. Karena ketika kita mulai panik, maka fokus kita akan terganggu dan hafalan semakin susah untuk diingat. Kemudian yang pertanyaan nomor 2 datang dari saudara Alexa. Jelaskan mengapa kita bisa lupa dan bagaimana cara mengatasinya. Kenapa manusia kerap lupa? Karena hakikatnya manusia hanya dapat menyimpan data atau bahan di dalam memori dengan terbatas. Dan ingatan itu juga hanya data-data yang dianggapnya penting saja. Sedangkan data-data yang tidak dianggap penting otomatis tidak akan memberikan kesan dan akan dilupakan begitu saja. Adapun solusinya yaitu mengkonsumsi atau memakan makanan yang memberikan vitamin yang cukup guna menunjang kinerja otak kita. Yang kedua, melatih otak besar dengan metode-metode pelatihan otak. Yang ketiga, konsentrasi dan harus serius dalam menyikapi suatu pembahasan. Yang keempat, sering-sering menghafal dan mengingat. Kemudian ada pertanyaan terakhir dari saudari Melisa. Apa pendapat kelompok kalian mengenai hubungan pikiran dan bahasa? Kalau menurut kelompok kami pribadi, sebenarnya itu hanya persepsi dari sudut pandang para filsuf terdahulu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya masih eksperimen. Dalam kajian ilmu linguistik, karena keterbatasan pengetahuan dalam menunjang penelitian mengenai pikiran dan bahasa, pikiran merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa. Pada dasarnya, pikiran merupakan hal mendasar dalam diri manusia yang pertama kali dimiliki sebelum bahasa. Contoh, pada saat masih menjadi bayi atau anak-anak yang belum bisa berbicara, manusia sudah bisa mengetahui mana yang orang tuanya dan mana orang lain. Walaupun pada saat itu ia belum bisa berbicara, karena seringnya ia berinteraksi dengan orang tuanya, otomatis anak akan menaruh rasa aman dan kepercayaannya kepada orang yang dianggapnya orang tua. Di sini adalah terjadinya proses berpikir pada anak. Sedangkan pada bahasa tidak dapat dipisahkan oleh pikiran, karena dalam berbahasa haruslah didasari oleh sebuah pemikiran. Dari banyaknya data dan kata yang disimpan oleh memori manusia, selain itu juga bahasa memiliki wujud lebih tampak dan bisa dirasa oleh indera kita.
Bahasa juga ada karena proses pembentukan. Contoh, ketika kita bayi, kita diajarkan untuk berbicara dan mengeluarkan kata. Walaupun pada saat itu kita belum bisa membaca, namun kita bisa menangkap dan menyimpan data dan menyimpannya dalam memori kita. Lalu proses otaklah yang menentukan kata mana yang akan dikeluarkan dalam kata lain. Bahasa yang kita keluarkan merupakan proses dari hasil produksi cara berpikir kita. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu dari Rizka Febriana. Pertanyaannya adalah, mengapa kadang memori tidak berfungsi di saat kita benar-benar dalam situasi yang kita inginkan? Nah, saya akan menjawab dengan contoh. Ketika ujian, seringkali saya lupa dalam menjawab soal-soal, padahal sebelumnya saya sudah mempersiapkan bahan-bahan secara matang dan yakin dapat mengerjakan soal-soal tersebut. Namun, ketika berhadapan dengan soal-soal, informasi yang sudah disimpan dalam memori hilang secara tiba-tiba dan terkadang butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengingatnya kembali. Kalau pengalaman tersebut dilihat dari teori lupa, merupakan kegagalan konsolidasi. Artinya, hilangnya memori akibat dari gangguan organik yang terjadi saat pembentukan jejak memori yang berakibat pada terbentuknya memori yang tidak sempurna. Nah, dalam gangguan konsolidasi ini, yaitu STM, short term memory atau memori pendek, sebenarnya bekerja dengan normal. Namun gangguan terjadi apabila adanya proses perpindahan dari memori pendek ke memori panjang. Oleh karena itu, akibat dari gangguan perpindahan tersebut, seringkali kita membuat kita lupa dan memori tidak bekerja dengan baik. Pertanyaan yang kedua yaitu dari saudari Nuraini Permataningsih. Pertanyaannya adalah, bahasa menentukan pikiran atau pikiran yang menentukan bahasa? Nah, saya akan menjawab. Menurut Safir dan Morfin 1956, bahasa dan pikiran sungguhnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dari pendapat tersebut muncullah dua teori, yaitu teori versi kuat dan versi lemah. Versi kuat adalah bahasa menjadi penentu pikiran penuturnya. Dengan kata lain, kekayaan bahasa seseorang akan menjadi piranti perkembangan pikiran, sehingga keberadaan bahasa menjadi penentu pikirannya. Dan versi lemah adalah bahasa hanya mempengaruhi pikiran. Dengan kata lain, sesungguhnya pemikiran manusialah yang menjadikan bahasa itu ada. Benjamin Lewolf 1897-1941 menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran seseorang sampai kadang-kadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Artinya, bahasa adalah alat untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran seseorang. Terus Fitrian Dewianto, yaitu pertanyaannya mengenai pendapat dari Woodward dan Marquis dalam Waikito 2004 halaman 145. Orang-orang yang dapat mengingat suatu kejadian ini berarti kejadian yang diingat itu pernah dialami, atau dengan kata lain kejadian pernah dimasukkan ke dalam jiwanya, kemudian disimpan dan pada suatu waktu kejadian itu ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Pertanyaannya adalah, apakah pendapat ini pernah terjadi di kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Nah, seringkali kita dalam kata déjà vu di kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Prancis, kata déjà vu artinya pernah dilihat. Kata déjà vu adalah sebuah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang terjadi ternyata sudah dilakukan di masa lalu. Kata ilmiah menjelaskan bahwa déjà vu adalah anomalia ingatan yang membuat kesan berbeda bahwa suatu pengalaman itu pernah diingat kembali. Para ahli percaya bahwa déjà vu adalah hasil dari fenomena memori, yakni ketika seseorang berada di situasi yang mirip dengan pengalaman sebelumnya, tapi ia tidak bisa mengingatnya. Jadi, sebenarnya otak mengenali kemiripan itu, tetapi kita hanya merasa familiar karena tidak mengingatnya. Contohnya, kita berlibur ke suatu daerah, kita melihat pemandangan tersebut, tetapi kita merasa pernah melihat pemandangan tersebut, tapi tidak mengingat situasi, kondisi, dan waktu kapan kita melihat pemandangan tersebut. Terima kasih.